Sepakat sih. Ngapain keren kalau lu nggak bisa nikmatin? Sepakat sih, benar-benar. Gitu. Ngapain tren, lu nggak bisa nikmatin? Lu nggak sama sama orang lain. Iya, gitu. iya. Mulai dari situ sih, kenal diri lo sendiri dulu. Terus pertanyaan gue adalah, kan lu yang tadi yang cerita bahwa lu kenal kepribadian lo, diri lo itu di usia 28 tahun. Itu perjalanan panjang sih menurut gue. Panjang. Gimana caranya? Lu bisa nemuin, oh ini nih gue. Lu kenal diri lo. Ya gue ikut ini ya. Pertama sebenarnya mungkin awalnya istri gue ya. Dia itu memperkenalkan gue sama apa ya, personality test lah. Yang di online tuh banyak. Awalnya gue nggak terlalu percaya kayak gitu-gituan. Serius nggak terlalu percaya. Tapi pas gue ikutan jadi ada benang merahnya gitu. Benang merahnya adalah gue itu kayak people person. Dan pada akhirnya gue baru sadar gitu bahwa kayak dulu nih. Gue people person dan gue punya gaya komunikasi yang bagus. Yang dulu juga sering dibilang sama teman-teman gue saat kuliah. Tapi saat itu gue nggak nganggap gitu kayak, enggak kalau nggak masalah ngomong gitu ya, berkomunikasi sama orang, semuanya juga pada bagus kok. Gue rasa kayak gue pikir kayak gitu, tapi ternyata enggak juga. Jadi lo melakukan pada waktu itu lo menggunakan bantuan berupa test tools ya. Betul. Untuk menemukan itu. Iya. Oke. Menurut gue sih ikut banyak tuh, Mbak. Banyak ya. Apa aja yang lo ikutin? Gue ikut MBTI yang 16 tipe. Iya, ada di ISC 4 tipe. Enneagram gue tuh juga. Enneagram tuh ada 9. Berapa ya? 9. Oke. Iya, itu gue ikutin. Banyak sih. Banyak, gue talent mapping juga ikut yang tadi yang punya Abah-Rama itu ya. Iya. Talent mapping. Talent mapping mungkin lebih komplit lagi ya. Ininya ya, hasilnya. Saking gue pengen taunya siapa itu gue. Siapa sih diri lo? Meskipun kalau anak psikologi juga bilang katanya itu masih pseudo psikologi gitu, kayak belum jelas sebenarnya secara penelitian kebenarannya gitu. Tapi menurut gue cukup membantu sih tools tersebut. Paling nggak buat mirroring sih. Betul. Tapi sepanjang apa tuh? Sepanjang lu menggunakan test tools itu dengan benar. Oke. Jadi gini, banyak orang test tools sebenarnya alat bantu lo ya. Betul. Itu alat bantu. Betul. Dia akan membantu lo untuk ketemu, oh iya ini bener nih gue gitu. Tapi ada juga yang memakai itu dengan cara salah. Pertama dengan melakukan judgement terlalu early. Oke. Misalnya di gambaran hasil psikotesnya dia atau hasil test toolsnya tadi, dia tipikal yang misalnya katakan yang paling banyak, tipe kepribadian yang paling banyak nggak diterima orang tuh dominan ya. Orang tuh suka merasa ketika dia didiagnosa memiliki dominasi, dia menjudge dirinya buruk. Oke, berarti ini lagi ngomongin DISC ya? DISC, let's say kalau 4 tipe ya. Kalau 4 tipe. Kita ngomongin tipe dominan. Atau kalau di yang zaman dulu tuh ada tuh namanya melankolis, sanguin, koleris ya. Kolerisnya berarti ya? Iya, kalau orang dijudge koleris tuh cenderung, aduh gitu ya. Padahal sebenarnya tipe kepribadian itu nggak ada yang jelek. Gitu. Termasuk dominan pun. Termasuk dominan sekalipun gitu kan. Nah, orang melakukan judge itu kemudian akhirnya nggak terima sama hasil tesnya. Denial. Betul. Nah, ada juga yang jeleknya lagi adalah yang satu ini adalah ketika pakai test tools, tapi test tools itu diatur seperti yang dia mau. Dia ingin menjadi tipe kepribadian apa? Jawabannya nggak jujur. Nggak jujur. Dia bukan menjawab sesuatu dirinya, tapi dia menjawab sesuatu tuh yang dia inginkan. Dia ingin menjadi pribadi seperti apa? Dia ingin image dia seperti apa juga gitu ya. Itu sama, itu nggak akan pernah bisa kenal karena dirinya tuh dia paksa menjadi sosok orang lain, diri orang lain, terus karakter orang lain. Nah itu nggak fit. Nah kalau mau menggunakan test tools, menurut gua memang nggak bisa plek harus baru cuman hasil terus langsung judge gitu. Nah, perlu waktu lagi. Perlu waktu. Nah, kayak misalnya MUC kan setiap karyawan yang masuk itu kita melakukan screening. Kita screeningnya itu ada pakai psikotes dan di dalamnya itu biasanya ada DISC-nya. Kita pakai DISC. Pakainya DISC ya? Kita pakai DISC. Tapi ketika keluar hasilnya, kita tuh nggak bisa judgement 100%. Oh dia begini. Oke. Gitu. Jadi perlu ada assessment melihat di kehidupan nyatanya dia begini nggak sih gitu. Jadi misalnya ada kemarin orang dinyatakan dia inisiatif kerjanya kurang gitu, itu kita dipakai psikotes ya. Jadi sistematika kerjanya, sikap kerjanya itu diukur, dibilang inisiatifnya kurang. Itu kalau orang yang baca test tools itu plek aja main begitu, itu kan pasti akan judge, ih dia orangnya nggak helpful. Ternyata pada saat kita memang HC-nya MUC dan usernya juga sudah cukup bijak dengan menggunakan test tools ini dengan baik, dia melihat di lapangan yang dimaksud dengan inisiatif kurang ini apa? Ternyata nggak confident pada dirinya untuk memberikan bantuan.
kepada orang lain karena dia pengen bantu, tetapi ternyata masalahnya adalah emosi, tidak percaya diri. Iya. Jadi untuk menawarkan bantuan dia ragu. Gitu. Ragu bukan ragu apa, tapi ragu dia tidak bisa memenuhi kualifikasi. Berarti kan yang didorong adalah kepercayaan dirinya, gitu kan. Betul. Tapi kalau plek aja baca hasil itu, tidak melihat situasi di lapangan, pasti langsung judgement. Ya, jadi poinnya adalah ketika lo menerima hasil tes karyawan lo atau diri lo, you have to explore more. Don't judge dari hasil itu, gitu. Iya. Kalau gue sih mungkin lebih ke ketika gue nerima dulu, gue tuh confirm sama orang lain, yaitu pertama pasangan gue. Iya. Gitu. Orang yang paling kenal lo ya. Orang yang paling kenal gue. Dan memang banyak yang diiyakan gitu hasil tesnya. Iya tuh begitu, emang benar confirm gitu ya. Confirm. Gitu. Terus bagaimana interaksi gue ke orang juga sih. Confirmnya ya kayak pakai assessment gue sendiri. Oh ternyata iya nih. Gitu. Respon orang terhadap gue. Terus gue ngobrol juga dengan orang kayak Mbak Eri yang suka. Kita ngobrol gitu ya. Mbak Eri kan suka ya bahas-bahas tentang mengenal diri. Gitu. Ya itu penting soalnya. Itu penting ya. Penting banget gitu. Tapi kan banyak juga nih Mbak, ketika orang pun sadar butuh waktu, orang tuh tetap nggak sabar gitu sama waktu yang dibutuhkan. Ya itu apalagi sekarang orang-orang sekarang itu kan hidupnya cepat ya. Apa-apa mudah, apa-apa gampang. Dan mereka juga biasanya pengen proses pencarian jati diri, pencarian passion itu secepat itu. Ya tadi yang gue bilang, berharap passion itu datang dari langit plek ke pangkuan lo terus udah beres gitu. Padahal menurut pengalaman gue, passion itu sesuatu yang lo harus explore, lo harus cari, lo jalanin, lo cobain, nanti lo akan talk to yourself, lo cocokin dengan kepribadian lo, bener nggak sih kayak gini, bener nggak sih gue enjoy, bener nggak sih ini kuat di sini gue gitu. Nah Mbak Eri belum cerita nih tadi. Mbak Eri belum cerita kesulitannya menemukan passion secara lebih detail sebenarnya. Nah itu yang mungkin penting kan dilihat orang bahwa emang sebenarnya nggak semudah itu. Dalam 7 tahun Mbak Eri ngerasa menemukan passion tuh, kesulitan-kesulitan di sepanjang 7 tahun itu apa aja Mbak jatuh bangunnya mencari passion? Terutama gini, kalau pada saat kita menghadapi kesulitan, itu kadang-kadang kita suka kendor tuh, kita suka mikir kayaknya cocok nih. Jadi langsung ngerasa nggak cocok ya? Nggak cocok, karena ada nuansa emosi di situ. Gitu. Jadi memang pada saat kita menjudge nih passion gue apa enggak, itu harus di kondisi yang bukan lagi bahagia banget atau bukan dalam kondisi yang lagi susah banget. Misal lo lagi deadline banyak, pasti lo akan bilang gue nggak tahan nih, bukan passion gue. Nah tapi akan beda ketika lo bisa dapat bonusnya. Lo akan bilang, ini passion gue, bonusnya banyak gitu ya. Bonusnya banyak dan gue udah menyelesaikan itu gitu. Jadi berpikirlah tentang passion itu pada saat lo dalam kondisi yang tidak terlalu bahagia atau lo tidak dalam kondisi lagi tertekan. Tetapi misalnya setelah lo melewati tekanan, seperti lo lagi deadline, setelah lo lewatin, lo tanya sama diri lo sendiri, itu kayak gitu tadi oke nggak sih? Gue happy nggak sih gitu? Gue menikmati nggak sih kesibukannya itu tadi? Tapi kalau lo bilang, wah mau lagi nih, kayaknya menantang. Mungkin itu passion lo gitu. Iya. Nah, dia jadi berpikirnya di kondisi lo lagi sedang stabil, bukan dalam kondisi tertekan atau sedang bahagia. Iya, nggak boleh terlalu seneng banget. Nah, itu bisa tengah-tengah. Jadi nuansa emosi itu sedang dalam kondisi wajar lah menurut gue. Sehingga diharapkan dari itu juga saat kita lagi wise ya, lagi wise terus kedewasaan kita juga lagi presence lah sama diri lo sendiri gitu. Emosi itu lagi nggak ikut main di dalam diri lo gitu. Jadi menurut gue ya passion itu juga lo mandangnya bukan sesuatu yang nggak ada susahnya. Ada susahnya. Itu bahkan kayak paket lengkap aja gitu ya. Iya. Passion juga karena susahnya itu dia ngasah lu gitu loh. Kalau sesuatu passion bagus lu suka tapi nggak pernah ada susahnya, kayaknya lo nggak pernah nggak pernah terasa deh. Iya. Nggak makin tajam deh. Gue jadi inget tadi malam kalau nggak salah ya, gue dengar ada seorang tokoh bilang gue lebih suka kerja dengan orang yang biasa-biasa aja tapi dia punya daya juang untuk belajar dibandingkan yang berbakat tapi ya nggak punya daya juang gitu. Iya kan, dia maunya flat aja. Benar. Karena nggak akan pernah tajam. Iya. Orang yang dari nol gitu ya masuk dari misalnya belum tajam, kemudian dia nyebur ke situ, dia tajamkan, dia coba nikmati. Itu bisa lebih sharp sebenarnya pada akhirnya dibanding orang yang lebih keren di atas. Dan di pengalaman Mbak Eri banyak ya orang-orang yang kayak gitu juga Mbak. Artinya dia masuk dengan grade yang mungkin bukan grade A, tapi ketika dalam proses dia jadi grade A gitu. Banyak.
banyak itu. Begitu juga sebaliknya, ada yang masuk dengan grade E. Gue pernah itu ketika nemuin. masuk mungkin ya jadi sosok aja. Okay. Terus sosok karena mungkin tantangannya kurang, terus memilih untuk nggak men-challenge dirinya karena pengen instan tadi kan, pengennya yang gampang. Sesuatu yang susah itu sebenarnya sepanjang dia nggak bikin kita mati itu menguatkan kita sih menurutku. Oke. Gitu kan ada lagunya kan. Iya. Iya kan. Katy Perry. Katy Perry ya. What doesn't kill you make you stronger. Yes, gue setuju banget. Gitu. Jadi maksud gue ya sesuatu yang namanya passion itu memang harus lo cari. Harus lo cari, lo analisis. Analisisnya tadi di kondisi yang sedang dalam kondisi netral gitu. Gue jadi inget ini nih, yang dijelasin Mbak Eri nih. Apa? Ingat buku yang gue pernah baca, ditulis oleh Cal Newport. Oh iya, dia ngomong judulnya tentang tuh So Good They Can Ignore You. Jadi sebenarnya dia orang yang antitesis sama passion. Artinya glorifikasi passion tuh dia nggak suka. Dia nggak setuju. Bukan berarti dia nggak percaya. Tapi menurut dia passion itu sebenarnya akibat. Iya. Akibat dari apa yang sebuah udah proses. Apa yang udah lo jalanin. Dan biasanya lo harus melewati proses yang panjang dan mungkin apa ya kesulitan-kesulitan yang berat banget buat lo, tapi karena lo tekun, lo jadi master di situ, lo bisa kasih problem solving, bisa jadi nanti lo akan dapat passion itu. Berarti kan emang terus saja proses penggalian terus yang itu bisa aja tidak sebentar. Iya. Gitu. Nah baru lo bisa ketemu prosesnya itu kalau nggak salah di buku itu dia nyeritain Steve Jobs ya. Dia nyatain Steve Jobs. Dia kayak kita kan ngelihatnya Steve Jobs tuh passionate banget, tahu passionnya. Padahal di awal karirnya dia tuh sebenarnya agak kurang jelas. Belajarnya tuh dia bukan teknologi, dia tuh mahasiswa seni. Awalnya seni ya? Mahasiswa seni, urakan, sering jalan nyeker di kampus. Kalau gue baca di buku itu. Sampai dia ngalamin apa ya fase-fase krisis di hidupnya. Dia perlu perjalanan spiritual ke India dan sebagainya. Sampai dia bisa di Apple itu juga ada cerita panjangnya gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk gue tahu passion gue Apple, terus gue Apple enggak. Nyari kan dia. Betul. Jadi di situ kita bisa garis bawahi bahwa passion itu sesuatu yang benar-benar dicari. Iya. Gitu. Even lo udah nemu, lo harus make sure dan lo harus mengasah. Betul. Gitu. Poinnya di situ, Cai. Oke. Nah kemudian tadi ya, ketika pun udah menemukan ya, mungkin balik lagi ya, Mbak Eri udah nemuin masalah banyak, tapi tetap bisa bertahan, bisa survive, dan bisa tetap apa ya ngasih kontribusi produktif. Itu gimana rahasianya? Gimana ya? Jadi gini, kalau sama gue udah umur ya, udah umur, kemudian ada sebuah value yang memang gue miliki, itu yang mengantarkan gue pada tujuan sebenarnya. Setiap hari gue bangun tidur, setiap kali gue memulai hari gue mikirnya cuma satu. Gue melakukan apa hari ini. Jadi semangatnya tuh semangat kebermanfaatan. Klise sih kayaknya ya. Tapi pada saat di usia lo udah cukup gitu ya, anak-anak lo udah besar gitu, lo pasti akan mikir gue ngapain ya gitu. Selain lo memang melakukan sesuatu yang bermanfaat dan lo bisa ngelihat hasilnya gitu. Itu akan membuat apa ya, ada kayak energi dan semangat karena lo tahu apa yang lo kerjakan, apa yang lo lakukan itu kepake nolong orang, bermanfaat, dan itu jadi sebuah tujuan yang setiap hari selalu ingin dilakukan. Ya mungkin makin berjalannya usia, tujuan orang itu akan mulai geser ya. Tapi balik lagi itu memang tentang value dasar kehidupannya. Apa sih yang dia cari gitu. Kalau masih muda mungkin masih banyak lah gairah duniawi, yang sih beli mobil, beli rumah gitu. Pada akhirnya kita akan berhenti di satu titik sih. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya harta, kita punya apa. Tapi kalau kita nggak tahu kebermanfaatannya apa, lebih luas atau tidak, hanya sekedar buat diri kita akan jenuh sih. Jadi untuk survive adalah sebenarnya tahu tujuan lo. Kalau tujuan gue tuh saat ini yang karena usia gue juga ya kebermanfaatan. Gitu. Dan itu lebih ke value ya, value yang kita pegang gitu ya. Ada value juga berperan besar untuk mendrive tujuan hidup lo. Gitu. Kalau gitu dari sekian banyak obrolan kita pada edisi kali ini nih Mbak, ada kesimpulan apa sih yang bisa kita kasih ke teman-teman? Kesimpulan yang perlu dikasih ke teman-teman untuk yang ngedengerin podcast ini adalah teman-teman mulailah untuk kenal diri sendiri. Kenal tuh tadi gue bilang siapa lo, itu lu jangan lu terlalu banyak ngobrol sama orang, lu gak pernah ngobrol sama diri lo sendiri. Itu kan ngeri tuh. Lo gak tahu kekuatan lo, even lu juga gak tahu apa yang lo mau gitu kan. Nah itu nomor satu, kenalilah diri lo. Setelah itu lu kenali tujuan lo. Tujuan lo apa? Lo harus tetapkan tujuannya apa supaya keputusan-keputusan yang lo ambil itu
mempertimbangkan diri lo dan mempertimbangkan mendekati tujuan lo. Oke. Gitu. Jadi diri dan tujuan itu perlu lo pahami. Nah, mau pakai apapun alatnya, dibantu dengan test tools, dibantu dengan psikotes, dibantu dengan ngobrol dengan orang-orang yang memiliki kompetensi, tapi jangan lupa yang paling penting adalah dasarnya adalah ngobrol sama diri lo sendiri. Iya. Gitu. Mungkin kita bisa juga ya di edisi lain bisa lebih spesifik bahas step-step mengenal diri. Iya, itu boleh. Itu nanti next kita obrolin karena ini cukup penting ya. Yep. Ternyata banyak orang tuh yang benar-benar nggak paham dirinya, nggak paham kekuatan, kelemahan, potensi, tantangan yang sebenarnya ada dalam diri itu nggak paham loh. Iya. Gitu. Dan gue selalu senang bahas itu ya. Berulang-ulang nggak jelas. Karena kita setiap pertemuan, setiap nongkrong nggak jelas kita tuh bahas itu loh. Bahas itu doang. Iya benar. Dan diulang-ulang. Iya. Satu lagi sih Cai, proses mengenal diri itu adalah proses yang lumayan butuh kesabaran dan kejujuran. Dan untuk mengejar passion setelah lo kenal diri lo kenal tujuan lo, passion itu adalah sesuatu proses panjang yang lo mesti sabar jalanin. Nggak bisa langsung cepat nemu passion lo. Mungkin ada sih orang yang kayak gitu. Tapi banyak orang yang harus menggali, menghadapi tantangan dan meyakinkan diri, ini yang gue mau, ini yang gue ternyata nyaman. Biar susah, biar rumit, ternyata gue menikmati. Gitu. Jadi ada proses dengan sabar yang harus dilakukan menurut gue. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Eri. Sama-sama. Materinya hari ini kita lanjut. Mudah-mudahan ini nggak cuma di episode ini aja ya, Human Is Me Podcast ini. Jadi kita bisa lebih banyak membahas materi-materi mengenai pengembangan diri, dunia kerja, profesional, next leadership. Kita bahas yang itu deh, yang tadi ya, bagaimana mengenal diri. Oke. Kalau gitu deh, sampai ketemu teman-teman. Edisi kita sampai sini dulu. Sampai jumpa. Dadah. Thank you.